Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali kajian kitab Safinatun Najah atau membahas terkait fikih dasar di dalam agama Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Sebelum kita memulai, kita baca Al-Fatihah dulu, dibacakan untuk beliau pengarang kitab dan juga untuk guru kita terdahulu dan juga untuk para aulia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami wa summa ila sayyidina Syamsul Qadir al-Jailani wa ila Samad al-Rifai wa ila Samad al-Badawi wa ila Zabi Hasan al-Sazili wa summa ila Salim bin Sumar al-Hadrami wa summa ila jamil awliyai wal ulama'i wa summa mukhlisina wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Bismillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kemarin kita membahas tentang rukun Islam. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau syahadat. Itu yang pertama. Dan hari ini kita akan membahas terkait tentang iqamus sholat, mendirikan sholat. Tapi sebelum itu kita coba membaca sebuah hadis dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud terkait tentang majelis ilmu. Keutamaan kita menghadiri sebuah majelis ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin marang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, utawi lungguh ira ing dalem sak jam. Duduklah kamu barang 1 jam. Fi majlisil ilmu, ing dalem majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman, ora nyempok sira ing pulpen, meskipun tidak memegang sebuah pena, wala taktubu, lan ora nulis sira, dan juga tidak menulis panjenengan atau kamu, hurufuka khairul laka, ing sak huruf, meskipun kita tidak menulis meskipun satu huruf, ya, khairul laka iku luwih bagus kedue sira min itkin alfi raqabah. Khairul laka iku luwih apik kedue sira. Sira itu kembali kepada orang yang mau duduk di majelis ilmu, min itkin, tinimbang merdekaake, daripada memerdekakan alfi raqabah, 1000 budak, 1000 budak. Kalau zamannya Kanjeng Nabi itu kan ada perbudakan, zamannya bangsa zamannya kaum Arab dulu ada namanya budak atau pembantu, kan dibeli. Harganya kalau dinisbatkan ya cuma mahal, paling tidak ya gajinya pembantu sekarang itu berapa. Jadi pahalanya itu kita duduk di majelis ilmu meskipun kita tidak membaca, menulis, ataupun kita tidak memegang pena,
intinya kita tidak melakukan apapun, hanya cukup duduk diam dan mendengarkan, itu lebih baik pahalanya daripada 1000 memerdekakan 1000 budak. Ya, min itki alfi raqabah. Ya. Jelas ya? Itu untuk lebih menguatkan kita kenapa perlunya kita untuk meningkatkan, untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu, terutama ketika bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Ramadan ini, bulan yang paling mulia, sehingga amal-amal ibadah kita pasti akan ditingkatkan. Yang levelnya sunnah akan memperoleh pahala wajib, yang pahalanya wajib akan dilipat gandakan. Gitu ya. Itu pengantarnya. Selanjutnya kita masuk kepada babnya. Jadi kita masuk kepada kajian kitab Safinatun Najah. Jadi membahas tentang rukun Islam. Arkanul Islami khamsah, utawi pira-pira rukune Islam iku ana 5. Rukunnya Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Suwiji syahadatu Allah iku negesi setuhune kelakon ora ana pangeran angin Gusti Allah, wa anna muhammadar rasulullah, lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah. Jadi yang pertama adalah kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Allah hanya Allah lah yang patut kita sembah, dan kita meyakini apapun yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, apapun yang ada di dalam diri kita ataupun kehidupan kita, semuanya diajarkan, diberikan oleh rahmatnya Allah. Syahadat yang kedua adalah anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus salat, lan jumenengake ing salat, maksudnya itu mendirikan salat ya. Dalam kitab Mabadiul Fiqh dijelaskan makna iqamis salat, apakah artinya dari mendirikan salat. Maknanya fi'lus salatil ya, fi'lus salati, mengerjakan perintah salat. Apa perintah salatnya? Al-khamsi mas salatil khamsu, yaitu salat yang dilakukan 5 kali dalam 5 waktu. Jadi iqamis shalah di dalam rukun Islam adalah mendirikan atau jumenengaken ya, mendirikan salat 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apakah kita tetap sholat itu hanya sekedar mengerjakannya tanpa mengetahui apa dan bagaimana caranya kita melakukan sholat agar sholat kita benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat kita benar-benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu apakah syarat-syaratnya sholat, bagaimana rukunnya sholat, apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama kita membahas terkait tentang syaratnya sholat. Faslun utawi ikilah fasal surutus sholati, utawi piro-piro syarate sholat, samaniyatun iku enek wolu. Syarat-syaratnya sholat ada 8. Suwiji yang pertama toharatun, tegese suci atau bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana caranya kita bisa bersih dari hadas besar dan hadas kecil?
Ya kalau hadas kecil kita harus berwudu, hadas besar kita harus mandi besar atau mandi junubah. Itu terkait tentang toharoh. Syarat yang kedua, wat toharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Yang kedua adalah syaratnya toharatu, suci atau bersih, anin najasa, saking najis, fisaubi, dalam pakaian, fisaubi, wal badani, lan dalam badane, wal makani, lan dalam panggonan atau tempat. Jadi semua yang kita laksanakan, baik mulai dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita gunakan, dari apa yang kita tempati, itu harus benar-benar suci dari najis. Semuanya. Kalau kita tanpa menggunakan alas kayak karpet atau tikar, langsung menggunakan lantai, berarti lantainya usahakan sebisa mungkin dalam keadaan suci. Ya. Itu tempatnya. Dari badan, dari pakaian pun juga gitu. Pakaian yang kita pergunakan, usahakan pakaian tersebut juga suci. Ya. Jadi usahakan pakaian itu juga suci, jangan sampai pakaian yang kita pergunakan itu tidak suci. Selain suci, pakaian tersebut harus menutup aurat. Ya, harus menutup aurat kita ketika kita sholat. Ya. Jadi ketika kita sholat, untuk laki-laki auratnya dari mana? Pusat sampai mata kaki. Mata kaki sampai lutut, di bawah lutut ya. Sampai lutut itu. Nah, kalau perempuan ke seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah atau muka. Yes. Jadi kita harus tahu. Nah, terus kalau auratnya laki-laki hanya ada di pusar sampai dengan lutut. Nah, nek ngono sampean sholat dengan menggunakan celana pendek kan gak masalah. Masalah betul masalah pakai celana pendek. Ayo, masalah apa enggak kalau kita sholat dengan celana pendek? Kan sampai hanya lutut. Celana sampean pendek, ya. Sampai pas lutut. Ketika sampean sholat, sampean menggunakan celana yang pas di lutut. Pas menutup aurat kan ya, lebih titik lah, lebih sedikit pas di lutut, boleh enggak? Nah ya, nek selana sepertiga apa sini, selana sepertiga atau sing gak sampai nisar lho rek, nggak sampai mata kaki lho, apa selana cingkrang, nah memang boleh cingkrang celananya, ya tetap menutupi sampai di bawah lutut. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan wis pasti gak mungkin ono wong wedok sembayangi adik nopo rokan sepan, tidak mungkin. Nah, sampean pernah menemukan orang perempuan ya sholat hanya menggunakan rok atau rok lah, apa jenenge ini, daster. Nah, daster anggap ya daster itu, tapi gak sampai mata kaki, misalnya lutut, sepertiga lah ceritanya ngono bareng iku. Harus jenenge kelambine apa atau pakai rok sepan yang panjangnya hanya sampai di bawah mata kaki. Sampai di bawah mata kaki, sampai di bawahnya lutut. Ada ndak mungkin. Nek ono ya rada kebacut to, iku rada gendeng apa piye ngono ya. Ya mosok ono nang jero wong sembayang terus wong wedok iku bener ndukure dibrukuti, tapi ini sore kan dia celana pakai sampai di bawah lutut sampai mata kaki, anggap sampai itu di atasnya mata kaki sedikit, tapi rok
Nggak mungkin kan ya? Nggak ada pernah. Itu aja nggak mungkin. Apalagi sampai menggunakan rok yang cuma sebatas lutut. Nah, kalau perempuan setahu saya nggak ada. Tapi kalau sampai tahu di apa sampai nilingno, dielingno re. Tapi katik nguasno roke dielingno. Lah nek roke sak lutut ora arep ngilingno, gak ngilingno wonge nguasno roke lah ya padha gak ngilingno ceritane. Ya. Tuh. Sebentar kembali ke pertanyaannya, laki-laki apakah boleh? Nggih. Apakah boleh seorang laki-laki sholat menggunakan celana yang panjangnya itu di bawah lutut pas? Auratnya kan sampai di lutut, boleh enggak? Boleh tahu betul? Boleh. Boleh enggak ayo? Pertanyaannya boleh apa enggak? Atas tertutup tapi celananya sampai di bawah lutut. Wes kacek sampean lho rek, di lututnya ya. Ya sampai gini lah. Kira-kira boleh enggak? Sampai di bawah lutut sini. Kira-kira boleh enggak? Ayo. Boleh apa enggak? Ya tetap tidak boleh lah kalau terlalu press dengan lutut. Kenapa tidak bolehnya? Terus nek sampean arep sujud atau sampean arep duduk di antara dua sujud ya, lututmu kelihatan atau tidak akhirnya? Kan otomatis kok sampean kate sujud iki kan sampean tarik titik celonone. Cek iso sujud soalnya ngepres nang ngene isore lutut. Gak mungkin ndak akan sampean tarik, mesti sampean tarik titik. Ataupun ketika kita melakukan sujud atau duduk di antara dua sujud, pasti lututnya akan terbuka sedikit. Ketika sampean berdiri tertutup, ketika sampean rukuk tertutup, iya kan? Di bawah lutut ya sedikit, tetap lututnya tertutup. Ketika sampean melakukan sujud atau ketika sampean melakukan duduk di antara dua sujud, pasti akan terbuka. Ya. Karena itulah ada pilihan orang-orang yang menggunakan celana sepertiga yang sampai dikatakan celana cingkrang, ada pilihan orang menggunakan sarung, ada pilihan orang yang menggunakan celananya komprang yang jarine sampai ngepel lantai, nah seperti itu. Boleh silakan, yang penting tertutup auratnya mulai dari awal kita sholat sampai kita mengucapkan salam. Ya, itu boleh. Siapa sih nggak ngelarang? Boleh, ya itu tadi. Apakah di tengah-tengah sholat tidak menutup kemungkinan aurat kita terbuka? Betul? Ya, yang harus kita pertimbangkan. Marunu saiki enek marunu wis ronone suwek ngakali ngono iku di gawe apa jenenge sing niki apa bandana bu bandana bu apa jenenge ngene iki lho barek bopo lah sing penting sampai tutupi karo iki marunu kadang ono wong kadung lah kadung nang omah kadung nang omah sembahyang yang penting kan orangnya tertutup ya pakai UT terbuka bagian atas, penting besarnya tertutup. Boleh enggak ya salat seperti itu? Kita bahas ini syaratnya loh ya, bukan masuk rukun, masih belum masuk rukunnya salat. Kita masih membahas terkait syaratnya. Karena pakaian menjadi salah satu syaratnya kita sholat. Boleh enggak? Laki-laki nek perempuan gak mungkin katene wong wedok sembarang gure terbuka kaon kok ceritane. Soalnya ruku mesti nek gak terusan, ruku itu pedotan pun ya pedotane tetep nutupi, gak ono pedotan nisor tok ndukur gak ono rukuwe. Ya, atau pedotan ndukur tok nisore gak ono, mesti tadi situ tukune. Nah nek tukune situ-situ iki tuh sing dodol sing salah, apa sing tuku iku sing gak ngerti. Atau memang tulisannya dijual terpisah ya mana nek ceritane ngono ya. Cuma gawene kok ya dadi terpisah kan ya lucu. Ya, ada yang terusan jadi semuanya itu rukuhnya. Nah, sing lanang kan bisa terjadi seperti itu.
sholat tapi atasnya tidak menggunakan pakaian, cuma pusarnya tertutup, celonone apa sarungnya sampai sak ngene lah anggap ae kok jojon. Yo. Sarungnya dunggalno penting pusarnya tertutup, lututnya juga tertutup. Tapi terbuka atasnya. Cek, ya. Ya apa terus? Oleh gak ngene? Loh kan tertutup tuh auratnya. Karena sholat kan harus menutup aurat. Tertutup kan? Boleh enggak? Boleh. Siapa sing larang? Tertutup kan auratnya. Boleh. Silakan sampean kalau mau sholat itu. Seperti itu silakan. Cuma kan itu sampean lakukan di rumah. Pertanyaannya kan itu. Kira-kira sampai sembahyang nang musala mbek ngunuan wanita. Pertanyaane wanita. Jadi sarunge digawe sampai susu ini dodo ya. Kan lanang kan gak masalah ya, mubrek terbuka. Sampai sarungan tok wis rini yo, gak usah kelambenan. Nang musala kira-kira gelem tak gak? Ayo. Nek ana sing gelem yo gak apa-apa, silakan. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sholat ini adalah menghadap kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan rahmat kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Sampai mulai tangi turu, isok melek, isok ambekan, isok mangan. Kabeh iku rahmate Gusti Allah. Rahmat dari Allah. Terus sampai niki madhep nang Gusti Allah, sembahyang yang sifatnya itu adalah fardu, adalah wajib, yang tidak bisa kita ganggu-gugat dan tidak bisa kita toleransi, harus dilaksanakan di dalam 5 waktu, ya, dalam sehari semalam. Itu kita menghadap kepada Allah, kita bermuwajahah dengan Allah. Tapi sampean gawe sarung tok koyo ngene iku, kira-kira pantes gak? Kalau ada yang menyatakan pantas, berarti saya cuma tinggal bertanya, akalnya sampean gimana? Karena sampean menghadap orang-orang yang lebih tinggi dari sampean, menghadap orang-orang yang kaya, menghadap orang-orang pejabat, sampean pasti berpakaian rapi dan sopan. Tapi menghadap kepada Allah, sampean tidak sopan. Itu tinggal itu aja penilaiannya. Kalau mau melakukan silakan, kalau tidak mau melakukan monggo. Balik mana kepada diri kita sendiri, kembali dengan moral kita menghadap Sang Pencipta, apakah pantas kita berpakaian yang tidak sopan? Sedangkan kita menghadap kepada pejabat, kita harus berpakaian rapi dan sopan. Lah, pangkate pejabat karo Gusti Allah itu dukur ndi? Coba jabatane buyar ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan besok. Kita masih membahas terkait syaratnya salat. Ya. Baca Al-Fatihah dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu dan tambahan rahmat dan menjadi tambahan nikmat untuk kita semuanya. Al-Fatihah.